Kamu bangun di pagi hari, membuka jendela, dan bukannya mendengar suara burung pipit, kamu malah mendengar honk! Suara Hadrosaurus seukuran mobil yang makan daun di halaman rumah tetangga. Yes, Hadrosaurus, bukan ayam. Selamat datang di dunia di mana asteroid raksasa itu tidak pernah jatuh ke bumi. Tidak ada kepunahan massal. Dan para dinosaurus, mereka tetap hidup dan berkembang. Mereka menguasai planet ini selama lebih dari 66 juta tahun. Dan pertanyaannya adalah, kalau dinosaurus masih hidup sampai hari ini, hidup kita bakal seperti apa? Mari kita jelajahi bersama. Santai aja, bayangin kita lagi ngopi. Sambil bahas dunia alternatif yang gila ini. Tab 1. Planet yang tidak pernah benar-benar menjadi milik manusia. Pertama-tama, mari kita lihat gambaran besarnya. Kalau dinosaurus tidak punah, maka mamalia, termasuk kita, tidak akan pernah mendapatkan kesempatan berkembang sebesar sekarang. Mungkin kita tetap ada, tapi ukuran kita kemungkinan hanya seperti tikus, kelinci, atau makhluk kecil lainnya. Kenapa? Karena dominasi dinosaurus membuat mamalia dulu hidup bersembunyi, aktif di malam hari, makan serangga, dan tidak punya ruang untuk berkembang. Tanpa kepunahan massal, manusia besar kemungkinan tidak pernah ada. Atau kalaupun ada, mungkin kita sekecil monyet kecil di hutan. Tapi kita anggap aja, manusia masih berhasil muncul. Namun, bumi tetap dikuasai dinosaurus. Dan sekarang, bayangkan kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kamu bangun pagi, mata masih berat. Mau ambil air untuk cuci muka. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar dug, dug, dug. Bukan truk sampah, bukan tetangga renovasi rumah, tapi seekor triceratops besar berjalan pelan melewati halaman depan. Sambil mengunyah daun seperti tidak peduli dunia. Tanduknya yang panjang berkilau kena sinar matahari pagi. Dan setiap langkahnya membuat gelas di meja makan ikut bergetar. Kucing, anjing, jangan harap mereka berani keluar rumah kalau tetangga raksasa ini lewat. Rumah modern pun akan mirip bunker kecil. Fondasi ditanam lebih dalam, dinding diperkuat baja, dan jendela dipasang kaca tebal yang bisa menahan tekanan besar. Bukan karena manusia suka paranoid, tapi karena itu syarat wajib. Kalau kamu nggak mau rumahmu hancur gara-gara dipakai garu-garu punggung oleh Stegosaurus, kota-kota akan terlihat seperti gabungan antara Taman Safari, Jurassic Park, dan kota futuristik dengan lapisan keamanan ekstra. Jalan raya akan dibuat seperti lorong beton panjang, mirip terowongan tanpa atap, untuk melindungi kendaraan dari dinosaurus yang tiba-tiba nyebrang. Lampu jalan pun dipasang lebih tinggi dan lebih kuat. Kebayang ya, kalau disikut sedikit sama Ankylosaurus, langsung papah semua. Macet juga beda ceritanya. Kalau sekarang, kita kesal karena mobil lambat. Di dunia dinosaurus, kita bisa telat kerja cuma karena satu hal. Maaf bos, jalan tol ditutup. Ada Titanosaurus lagi rebahan. Dan itu hal yang normal. Di malam hari, kehidupan makin dramatis. Suara jangkrik digantikan oleh raungan rendah para predator yang sedang berpatroli. Lampu kota dibuat lebih terang supaya manusia bisa melihat bahaya dari jauh. Pagar listrik dipasang mengelilingi perumahan agar dinosaurus besar tidak mendekat. Semua warga punya aplikasi wajib, semacam radar dinosaurus yang memberi notifikasi seperti hati-hati, Hadrosaurus mendekati rumah Anda. Pastikan pintu terkunci. Hidup di dunia dinosaurus bukan sekedar hidup. Itu adalah petualangan dan kewaspadaan 24 jam. Di mana manusia berusaha menjalani aktivitas normal sambil menerima kenyataan bahwa setiap hari kita berbagi bumi dengan makhluk raksasa yang sudah menguasainya jauh sebelum kita lahir. Bayangkan kamu lagi naik motor di jalan raya. Santai seperti biasa. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat bayangan besar.
Awalnya kamu pikir cuma kabut atau truk besar, tapi semakin dekat, tanah mulai bergetar. Dug, dug, dug. Semua kendaraan berhenti. Dan di depan sana muncul sosok raksasa. Seekor Titanosaurus, setinggi gedung 5 lantai. Berjalan santai seolah jalan itu miliknya. Di dunia seperti ini, kejadian seperti itu normal. Karena itu, jalan raya tidak bisa dibuat seperti sekarang. Bayangkan, jalan tol seperti lorong raksasa. Dipagari beton tinggi, dilengkapi sensor getaran dan kamera di mana-mana. Tujuannya cuma satu, mencegah dinosaurus masuk ke jalur manusia. Dan aplikasi navigasi mungkin akan bilang, rute tercepat terhambat oleh migrasi dinosaurus. Kendaraan pun berubah fungsi. Mobil bukan lagi soal nyaman, tapi soal bertahan hidup. Setiap kendaraan dilengkapi sensor getaran, alarm predator, dan kamera 360 derajat. Motor masih ada, tapi jauh lebih berisiko. Karena kalau ada predator muncul tiba-tiba, kamu harus cepat. Karena darat berbahaya, manusia mungkin lebih mengandalkan udara. Drone dan taksi terbang jadi hal biasa. Kereta pun dibuat melayang di atas tanah, agar aman dari makhluk besar di bawahnya. Inilah masa depan transportasi kita. Hidup berdampingan dengan para penguasa masa lalu.